Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan 1 Desember tahun 2022. Firman Allah yang akan disampaikan kepada kita pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21, dilanjutkan ke ayat 24 sampai dengan ayat 27. Marilah kita mendengarkan firman Allah ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Panggilan hidup Kristiani adalah panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Perjalanan untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu mulai dirintis dalam kehidupan konkret di dunia ini. Dengan kata lain, sejarah hidup seorang Kristiani adalah mengekspresikan, memanifestasikan, mengungkapkan dalam sikap, perkataan, sikap perilaku dalam kehidupan setiap hari di dalam sejarah hidupnya. Apabila orang melakukan hal ini, dia sedang berjalan di jalan menuju kerajaan surga, sebab dia melakukan firman Tuhan. Keluarga Katolik yang terkasih, oleh karena itu Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, dua sikap Kristiani, yaitu hanya berseru Tuhan, Tuhan, itu suatu sikap doa. Dan sikap yang kedua adalah sikap mendengarkan firman Tuhan, tidak akan membawa Anda ke dalam kerajaan surga kalau Anda tidak melakukan firman tersebut. Keluarga Katolik yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan kita bahwa menjadi seorang murid Kristus hanya dengan mendengarkan firman Tuhan dan hanya dengan berseru Tuhan, Tuhan dalam kehidupan doa tidak akan membuat kita kokoh berdiri. Kita membutuhkan kekuatan tertentu, yaitu melakukan firman Allah tersebut. Firman Allah ini dilakukan ibarat orang yang membangun rumah di atas batu padas, sehingga rumah yang dibangun di atas batu padas, apabila angin dan badai, hujan dan petir datang, dia tetap kokoh berdiri. Tetapi apabila kita hanya mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, dan apabila kita hanya berdoa dan tidak menjadikan doa itu adalah sumber tingkah laku kita, maka kita akan roboh laksana orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu badai
angin taufan, banjir datang melanda, habislah bangun tersebut karena ia dibangun di atas dasar yang rapuh. Mendengarkan firman Tuhan dan menyerukan nama Tuhan adalah pasir. Tetapi mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan serta menjalankannya dan sikap doa yang utuh dan konsisten, itu adalah batu kehidupan kita. Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan kita bahwa memang ada tantangan, ada persoalan dalam kehidupan ini, ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Maka kita harus melakukan firman Tuhan dan kita harus menjadikan doa sumber untuk mengekspresikan firman Allah yang kita renungkan, karena firman Allah itu menjadi pedoman bagi kehidupan beriman, arahan, bimbingan bagi kehidupan cinta kasih, dan juga menjadi petunjuk bagi kehidupan di dalam pengharapan. Keluarga Katolik yang kami kasihi, pada hari ini Gereja Katolik merayakan dua orang kudus, Redemptus dan Dionysius. Kedua-duanya adalah biarawan dan imam Karmelit. Mereka telah menjadi martir di Banda Aceh. Mereka dibunuh karena iman akan Yesus Kristus pada tanggal 10 Juni mereka telah dibunuh pada tanggal 27 November tahun 1638 di Pantai Ulele. Mereka dibunuh bukan karena mereka orang Portugis. Mereka dibunuh bukan karena mereka orang Eropa. Mereka dibunuh bukan karena mereka adalah penjajah, tetapi mereka dibunuh karena mereka adalah martir Kristus. Dan mereka berdua kini oleh Keuskupan Agung Medan dijadikan sebagai pelindung keuskupan, yaitu Dionysius dan Redemptus. Keluarga Katolik yang terkasih, Dionysius dan Redemptus adalah contoh orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang hidup di dalam doa Kristiani yang mendalam, dan mereka melakukan. Ketika badai pemurtatan yang mengajak mereka meninggalkan iman Katolik, mereka tidak goyah. Justru mereka dipenggal oleh seorang yang telah murtad dari agama Katolik, yang telah murtad dari menjadi pengikut Kristus. Orang ini adalah orang yang membangun imannya di atas pasir. Ketika ada godaan pemurtatan, dia segera meninggalkan iman Katolik, dan dialah yang membunuh Redemptus dan Dionysius. Keluarga Katolik yang terkasih, bolehlah saya memberikan kesaksian. Ada seorang pengusaha Katolik, aktivis gereja yang bergerak dalam bidang angkutan umum, armada antar kota, kabupaten dengan kota provinsi. Armadanya cukup terkenal dan ia boleh digolongkan sebagai orang yang cukup memiliki banyak relasi, banyak harta, dan banyak uang. Namun ia memiliki prinsip, apa yang kumiliki, usahaku ini adalah untuk kehidupan orang banyak. Sehingga apabila ia mengetahui sopir dari armadanya itu memiliki istri lain, memiliki hubungan gelap dalam kehidupan perkawinan, ia tidak segan-segan memecat sang sopir. Ia berkata, "Aku mempekerjakan kamu di sini agar kamu dapat memelihara, memberikan uang secara utuh bagi anak-anak dan istrimu. Kalau seandainya aku ingin hidup bahagia dan tenang, aku depositokan semua hartaku dan uangku. Aku berhenti untuk
bangun armada angkutan semacam ini sehingga aku dapat bisa menikmati bunga uang setiap bulan. Tetapi bukan itulah yang kupilih, karena aku sadar sebagai murid Kristus aku harus berbagi. Inilah sebuah contoh figur yang telah membangun iman dengan mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan. Inilah dia yang tidak mudah jatuh ke dalam godaan, dan sampai akhir hayat ia hanya memiliki seorang istri. Kesetiaan dalam perkawinan dia telah menjadi contoh yang dapat kutunjukkan kepada Anda bahwa kehidupan perkawinan semacam ini adalah kehidupan perkawinan yang dibangun atas wadas yang kuat. Oleh karena itu, keluarga Katolik yang terkasih, jadilah keluarga kita keluarga sebagai pelaksana sabda. Jadilah keluarga kita sebagai keluarga yang bukan hanya mendengar. Maka marilah di masa Advent ini kita ingin mengevaluasi bagaimana sabda Allah telah dilakukan atau belum dalam keluarga kita, sehingga ketika kita merayakan Natal, kita merayakan bangunan baru keluarga kita yang diletakkan di atas wadas. Tuhan memberkati kita. Amin.